20 million cosmetic procedures last year. South Korea, a country of about 50 million people, accounted for nearly 1 million of them. It reportedly has the highest rate of plastic surgery per capita. Halo penonton, Korea Selatan identik soal permak wajah ya. Tapi kalian penasaran gak sih bagaimana semua itu berawal dan makin populer di masa kini? Yuk kita mulai pembahasannya. Berdasarkan data Perhimpunan Bedah Plastik Estetika Internasional, tercatat 11 juta lebih prosedur operasi plastik yang dilakukan sepanjang 2019. Saking banyaknya orang yang melakukan operasi plastik, hal ini ditandai sebagai sebuah ledakan besar industri permak wajah. Ledakan industri operasi kecantikan ini tentunya memiliki alasan. Menurut Dennis Kim, penulis Finding Beauty, Think, See, and Feel Beautiful, berpendapat bahwa ponsel, selfie, dan platform media sosial lah yang telah mendorong keinginan orang-orang untuk melakukan operasi plastik. 10 atau 25 tahun ke belakang, kita jarang melihat foto diri kita sendiri dan bahkan orang-orang lain bertebaran di internet. Tapi sekarang beda cerita, dan hal itulah yang kemudian menjadi alasan untuk orang saling membandingkan. Orang-orang juga mulai menormalisasi tindakan operasi karena dianggap tidak akan merugikan siapapun bahkan secara nilai dan norma. Seorang dokter asal Korea yang mengambil gelarnya di Stanford Theater bernama So Rim Lee melakukan penelusuran mengenai akar dari lonjakan operasi kosmetik khususnya di Korea Selatan. Nah, Mimin baca risetnya dan menemukan kalimat yang cocok ketika melihat ledakan besar operasi plastik. So Rim Lee dalam penelitiannya mengatakan bahwa operasi plastik bukanlah penyimpangan mengerikan dari norma-norma sosial, tetapi hanya salah satu dari banyak cara di mana orang-orang dengan susah payah berusaha membentuk fisik dan penampilan mereka. Karena pada dasarnya kita semua berusaha menyempurnakan tubuh, penampilan, dan kepribadian kita secara sadar ataupun tidak. Contohnya adalah saat kita menurunkan berat badan, membeli pakaian yang bagus, memakai riasan, dan mengedit profil media sosial kita pakai filter. Nah, operasi plastik atau prosedur kosmetik juga adalah upaya untuk terlihat tampil lebih oke. Lalu bagaimana operasi plastik yang kini sudah jadi tren kecantikan berawal ya? Operasi plastik terdahulu diketahui dalam teks Mesir medis kuno yang dikenal dengan Edwin Smith Papyrus. Teks ini mengatakan bahwa operasi telah dilakukan di Mesir kuno sekitar tahun 1600 sebelum Masehi. Umumnya, prosedur operasi yang dilakukan hanya untuk merawat luka dan patah tulang. Akan tetapi, Papyrus juga mengungkapkan adanya prosedur perbaikan atau cedera hidung menggunakan kayu, serat kain, benang, dan kain linen untuk menahan hidung di tempatnya. Sedangkan di India, operasi plastik dilakukan pada 800 sebelum Masehi. Teks Susruta Samhita atau teks Sanskerta kuno tentang pengobatan dan pembedahan menuliskan tentang operasi hidung dan operasi katarak pada abad ke-6 sebelum Masehi. Bahkan Samhita yang merupakan seorang dokter, melalui catatannya menguraikan bagaimana proses cangkok kulit. Bangsa Romawi juga melakukan operasi plastik kosmetik untuk memperbaiki telinga yang rusak dari sekitar abad ke-1 Masehi. Dalam buku Faces from the Front, karya Andrew Bamji, peradaban kuno telah memperlihatkan adanya perkembangan prosedur operasi plastik, meski sangat lambat. Pada Perang Dunia I lah, prosedur ini mengalami perkembangan pesat karena banyaknya prajurit yang mengalami cedera wajah. Hal itu memungkinkan para dokter untuk bereksperimen dengan teknik-teknik yang inovatif. Pasca perang, kemajuan teknologi dan pengurangan resiko berkontribusi pada semakin populernya operasi plastik. Para dokter yang menangani korban perang kemudian bebas tugas, lalu mereka mulai membangun klinik-klinik. Pada 1960-an dan 1970-an, operasi plastik semakin maju lagi dengan penemuan-penemuan yang oke, seperti silikon sebagai bahan pokok dari prosedur operasi plastik tertentu. Awalnya, silikon digunakan sebagai obat kulit. Kemudian pada tahun 1962, Dr. Thomas Cronin menciptakan dan meluncurkan inovasi implan payudara baru yang terbuat dari silikon. Fenomena ini kemudian masuk ke Korea. Yo Jae-duk, seorang dokter asal Korea Selatan yang menempuh pendidikan di Amerika Serikat, memperkenalkan operasi plastik ke negaranya pada 1961. Lalu pada tahun 1966, didirikanlah Akademi Operasi Plastik di Korsel dan Departemen Pelayanan Sosial dan Kesehatan mulai menerima operasi plastik sebagai bidang perawatan khusus. Bahkan tidak tanggung-tanggung, tahun 1975 dibentuklah kurikulum pendidikan yang khusus mencetak ahli operasi plastik agar hasil perawatan yang dilakukan maksimal. Dimulai dari situlah, kemudian operasi plastik di Korea semakin berkembang hingga sekarang.
To walk down the street or take the subway in Seoul is to be bombarded by commercials for plastic surgery. Turn on the TV, it's there too. This show's formula: dreary music accompanies someone pre-surgery, then a crescendo during the procedure. Pada tahun 1980-an, para ahli bersama orang-orang yang pro dengan operasi plastik membuat dorongan besar untuk memperluas kesadaran publik dan meningkatkan persepsi tentang operasi plastik. Para ahli dan pendukungnya melakukan peningkatan signifikan terhadap kuantitas dan kualitas informasi prosedur, harga, hingga keamanan bagi para konsumen. Pada 1990 hingga 2000-an, operasi plastik dan prosedur kosmetik tumbuh secara substansial dengan sedot lemah sebagai puncak daftar prosedur kosmetik paling populer di Amerika Serikat khususnya. Bayangkan saja penonton, ada lebih dari 670.000 prosedur sedot lemak dilakukan pada tahun 2000. Peningkatan ini hampir 10 kali lipat pada tahun 1990. Prosedur paling populer berikutnya kala itu adalah operasi kelopak mata sebanyak 460.000 prosedur dan pembesaran payudara sekitar 280.000 prosedur. Sekian dulu untuk konten kali ini, terima kasih, sampai jumpa.